yang belum bisa melakukan kesepakatan-kesepakatannya? Sudah bisa dipahami semua? Ya, ada yang ingin ditambahkan atau dikurangkan? Dapat ya. Oke, jika suatu saat ada yang ingin ditambahkan, kita akan mencari waktu lain untuk berdiskusi, untuk menetapkan kesepakatan yang anak-anak inginkan. Jika ada yang berubah ya. Oke, baik, hari ini berarti anak-anak sudah melaksanakannya dengan baik. Benar apa tidak? Benar. Baiklah anak-anak, terima kasih. Nah, sekali lagi untuk membangkitkan rasa semangat dan nasionalisme cinta rasa tanah air, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya, biar kita lebih bersemangat. Silakan buat dalam bisa mungkin di depan temannya menyanyikan lagu kebangsaan ya. Boleh sambil tepuk lagu ya. Nah, ini Bu Guru ada yang ingin ditanyakan ini dulu ya. Pernahkah anak-anak di rumah mendengarkan orang tuanya berbicara? Pernahkah menangkap suatu kata yang digunakan ayah atau ibu, tapi maksudnya sama? Pernah? Misalnya, siapa bisa memberikan contoh? Jadi orang tuanya maksudnya begini, ibunya maksudnya begini, bapaknya maksudnya begitu, tapi di cara mengucapkannya itu tidak sama katanya. Benar apa tidak? Benar ya. Siapa bisa memberikan contoh? Oh, gimana itu ibu atau ayahnya mengucapkan itu? Saat kita bagaimana? Oh, dinasihati. Ibunya bilang biar sama kita, tapi ayah bilang biar lebih pandai. Nah, kira-kira maksudnya sama atau berbeda? Sama. Ya, bagus sekali contoh dari. Kemudian mengingatkan dulu nih kembali. Tempoh hari anak-anak sudah belajar tentang apa? Sifat. Ya, jadi materi tersebut sudah anak-anak pahami. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi sinonim dan antonim. Ya, sinonim dan antonim. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu anak-anak atau murid mampu memahami sinonim ataupun antonim itu dengan baik dan benar melalui edukasi. Ya, sudah paham semua? Sudah. Ya. Nah, untuk selanjutnya atau sekarang kita akan membentuk kelompok dulu. Silakan anak-anak membentuk kelompok seperti yang sudah kemarin terbentuk. Silakan. Ya. Oke, sekarang Guru namai dan kelompoknya. Ini yang di depan kelompok 1, di sana kelompok 2, di sana kelompok 3, dan di sana kelompok 4. Jadi sebelum Ibu memberikan penjelasan tentang materi tersebut, jadi Ibu ingin melihat apakah anak-anak sebelum dijelaskan itu mampu menganalisa apa itu yang dimaksud dengan sinonim dan antonim. Jadi setiap kelompok Ibu berikan ini ada kertas ya, kertas manila yang sudah dipotong ya, dan beberapa kata. Jadi anak-anak bersama kelompoknya membuat suatu clipping dan menganalisa kata-kata yang sudah ada ini, kira-kira yang mana itu sinonim dan mana itu antonim. Oke, silakan tiap kelompok bisa bantu ke depan untuk mengambil
alat-alatnya. Oke. Akan diambil satu-satu. Ini bisa dibuat dulu. Bersama kelompoknya ya, menganalisa kira-kira kata-kata tersebut itu bagaimana? Ya. Caranya dengarkan dulu instruksi dari guru ya. Bekerja bersama-sama. Nanti kata-kata itu bisa anak-anak tempelkan di kertas manila yang sudah dipotong bagi. Sampai di sana paham? Paham ya? Jadi setiap anak bekerja bersama-sama kelompoknya. Ya. Kemudian kalau perlu butuh alat penempelnya, ini juga sudah ada. Ya. Oke, itu yang sekarang lagi nanti bisa berdirian ya. Baiklah, ketua 1. Oke, silakan anak-anak mengerjakan bersama kelompok. Selesai bersama kelompoknya? Sudah. Oke, silakan duduk yang rapi dulu ya. Jadi sekarang guru ingin melihat hasil pekerjaan bersama kelompoknya. Jadi setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil kerjaannya. Oke? Siapa yang bersedia? Mana yang bersedia untuk maju ke depan? Oke? Berarti ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 akan menampilkan hasil pekerjaannya atau diskusi kelompoknya, kelompok yang lain menyimak ya. Dan nanti menanggapi kalau ada hal-hal yang kurang pas ya. Oke, siap? Kelompok 1 semua ke depan. Pandangannya ke depan. Silakan kelompok 1. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami. Ada sinonim yang kami dapat yaitu sepi sinonimnya sunyi, muka sinonimnya marah. Kata antonim yang kita dapatkan adalah panjang, antonimnya pendek, lebar, antonimnya sempit, ramai, antonimnya sepi. Itu yang ditemukan saja. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ada yang tidak sependapat dengan hasil yang didapat kelompok 1? Ada? Silakan dikoreksi dulu. Mungkin ada yang berbeda pendapatnya. Mana? Ada? Semua setuju? Oke, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1-nya ya. Apalagi yang bersedia untuk mempresentasikan? Oke, kelompok 2 ya. Oke, silakan. Kami akan mempresentasikan ulang contoh kata sinonim dan antonim. Pertama, sinonimnya cermat adalah teliti, sinonimnya damai adalah tenang. Antonim yang kami dapatkan adalah lebar, antonimnya sedikit,
pulang dari rumahnya dan sibuk datang ke rumahnya. Ya, itu jadi ini sudah dikasih tahu. Jadi menurut kelompok 1 itu sudah pas katanya Antonin. Terus ini bertanya-tanya. Masih, oke, sebentar dulu kasih informasi. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan. Karena tadi kalian sudah berdiskusi kelompok. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya, belum bisa menerima apa yang tadi penjelasan temennya. Sekarang kita atau guru dulu kasih video pembelajaran tentang materi yang anak-anak bahas tadi. Oke, semua anak memperhatikan video pembelajaran di layar ya. Yuk bersama mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 dari bab 1 Apa yang unik dengan materi pokok sinonim dan antonim. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kata sifat. Hari ini kita akan belajar tentang materi sinonim dan antonim. Mari kita belajar bersama. Sinonim. Sinonim adalah persamaan makna kata. Contoh sinonim atau persamaan makna dari kata pintar dan pandai. Kedua kata ini memiliki arti atau makna yang artinya pandai, kata jenaka, dan lucu. Kedua kata tersebut memiliki makna atau arti membangkitkan tawa, kocak, mengerikan. Antonim. Antonim adalah perbedaan makna kata. Kata yang berantonim berarti bermakna berlawanan. Contoh antonim atau perbedaan makna. Tadi anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran yang ditayangkan ya. Ya, sudah semuanya menyimak dengan baik? Sudah. Bisa dipahami sinonim itu apa? Bisa. Ya. Jadi sesuai penjelasan tadi sinonim itu apa? Ya, kata yang memiliki persamaan makna atau arti. Kalau antonim sudah contoh diberikan. Jadi sekarang bagaimana, masih tanda tanya tentang sinonim dan antonim? Sudah paham semua? Sudah. Tangan semua. Satu. Oke, bagaimana anak-anak bisa mengerjakan bersama kelompoknya? Bagaimana? Senang? Oke, ada tambah seru lagi. Ibu ada editing nih ya. Jadi, tapi kali ini ada yang membantu ibu, itu adalah Miss Bulan. Jadi kita akan ke halaman bertemu dengan Miss Bulan. Oke, silakan ke halaman sekarang. Baik anak-anak sekalian, tadi di dalam kalian sudah mempelajari tentang antonim dan sinonim. Jadi antonim itu apa? Lawan kata. Sinonim? Kata yang Nah, jadi sekarang kita berada di lapangan, kita akan bermain egg game. Jadi ini sudah menyiapkan kalian kata-kata di sini. Ada antonim dan ada juga sinonim. Jadi tugas kalian menebak antonim, menebak lawan kata atau persamaan kata dari yang ada di tulisan ini. Bisa dimengerti? Baiklah, jadi sekarang Miss minta 5 orang anak yang ingin bermain bersama Miss. Ada yang mau? Ya, siapa yang mau? Oke, Terus Galang, Devika, Firla. Lagi 2. mau? Kita nanti bahasa Inggris. Buat Adit bisa itu bahasa Adit, Naila. Jadi di sini kan sudah ada kata-kata. Nanti ketika kalian sudah menebak, silakan ke belakang dan dilanjutkan oleh orang setelahnya. Bisa dipahami? Ayo kita mulai.
Seru tidak edu game yang tadi? Ya, jadi adik-adik sudah mengerti tentang antonim dan sinonim baik dari bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, adik-adik sekarang bisa ke kelas. See you next time. Bye-bye. Gimana anak-anak tadi belajarnya dengan Miss Ulan? Iya, jadi sinonim dan antonim itu selain ada di bahasa Indonesia, ada juga pada pelajaran bahasa Inggris. Nah, sekarang Bu Guru ingin melihat lagi nih kemampuan anak-anak. Bu Guru ada tes formatif. Tapi sebelumnya silakan dulu kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Silakan anak-anak merapikan dulu bukunya. Ya, ini Bu Guru ada soal yang ingin diberikan. Ya, silakan di open dulu. Pegang dua lembar satu anak. Ya. Ini satu soal tentang sinonim dan satu soal tentang apa? Silakan nanti dikerjakan dengan mandiri. Gimana Nana? Sudah selesai mengerjakan? Sudah. Mau dikumpul yuk. Hati-hati. Nah, ini ada dua. Anak-anak sudah bisa mengerjakan soal yang Ibu berikan tepat waktu. Nah, baik, kita breaking dulu ya. Tepuk semangat baru. Setelah anak-anak tadi mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir, yuk sekarang kita simpulkan yuk. Anak-anak belajar apa sih hari ini? Kita bisa menyimpulkan? Nah, Bu Adi, yang bisa Bu Adi simpulkan. Berdiri. Nah, lihat-lihat sama temennya. Keras. Tadi kita belajar tentang sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan makna kata dan antonim adalah lawan kata. Contoh sinonim adalah pintar dan pandai. Contoh antonim adalah pintar dan bodoh. Iya, keren sekali. Siapa bisa menambahkan juga? Terus Adit? Ya. Coba diingat lagi, ada yang bisa menambahkan? Yuk. Ya, Gus Jalan. Berdirikan. Kita tadi belajar tentang sinonim dan antonim dalam bahasa Inggris. Jadi sinonim dan antonim tidak hanya ada dalam bahasa Indonesia, Tapi juga ada? dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga ada ya. Keren sekali. Demikianlah kesimpulan dari teman-teman ya. Bu Guru kuatkan tadi bahwa hari ini anak-anak sudah memahami apa itu sinonim dan antonim. Sinonim itu apa? Kata yang bersamaan artinya. Ya, seperti yang sudah Bu tadi jelaskan ya, bagus sekali. Kata yang memiliki persamaan makna atau arti. Terus antonimnya lawan katanya. Contoh-contoh sudah anak-anak bisa diskusikan tadi sama kelompoknya. Terus ada mungkin juga dari Miss Ulan. Pakai bahasa Inggris. Sana bisa dipahami? Bisa. Bisa. Yuk semangat dulu ya. Setelah kita menyimpulkan ya, mari kita berefleksi. Siapa yang bisa berefleksi hari ini? Ada Pika, silakan.
mempelajari kata sinonim dan antonim. Perasaan saya senang karena dapat bermain game bersama Misia. Pembelajaran, saya dapat mempelajari contoh-contoh sinonim dan antonim. Penerapan ke depannya, saya akan mempelajari sinonim dan antonim di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Iya. Apa lagi yang mau refleksi? Yuk, Nela. Refleksi saya hari ini adalah peristiwa. Hari ini saya dapat mempelajari tentang sinonim dan antonim. Perasaan saya senang karena dapat bermain di luar kelas. Pembelajaran, saya mendapatkan pelajaran tentang sinonim dan antonim dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Penerapan ke depannya, saya akan mempelajari materi tersebut lebih dalam. Iya. Luar biasa sekali ya refleksi anak-anak ya. Jadi hari ini Bu Guru sangat senang karena yang belajarnya konsentrasi fokus di kelas sehingga mudah memahami apa materi yang disampaikan. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi setiap hari semangatnya harus selalu ditingkatkan. Nah, karena waktu sudah menunjukkan jam istirahat ya. Jadi pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu, dan untuk tugasnya silakan dibaca-baca lagi untuk materi selanjutnya dan kesiapan belajar anak-anak besoknya sudah semakin baik. Oke, kita tutup dulu bukunya, rapikan dulu bukunya. Sekali lagi terima kasih Bu Guru ucapkan kepada anak-anak semua, tingkatkan terus semangat belajarnya ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sekarang anak-anak beristirahat dengan terapi ya. Oke, silakan. Santi, santi, santi.